Hai, selamat pagi semuanya. Sekarang aku akan membacakan mengenai pesan semesta. Apa yang semesta ingin katakan terhadap hubungan cinta kamu. Ya, di sini aku akan menggunakan kartu ajaib. Kartu ajaib di mana kartu ini itu menunjukkan kondisi kamu. Baru nanti aku akan membukakan pesan semestanya ya. Kita akan lihat di sini untuk hubungan kamu yang seperti apa yang semesta ingin berikan pesan, menohok maupun yang baik untuk kamu. Kita lihat untuk kondisinya ya. 3 kartu aku buka. Oke. Di sini hubungan yang berulang-ulang, hubungan yang ya melibatkan materi, berulang-ulang, nggak ada kejelasan ya. Karena aku ngeliatnya di sini tuh akhirnya proses gitu loh. Hubungan yang ya kamu udah banyak berkorban lah buat orang ini. Prosperity ya, ada prosperity, kamu banyak memberikan materi kepada orang ini, tetapi ya tidak sesuai dengan gambaran kamu, karena terus menerus kamu ngebantu orang ini berulang-ulang, tetapi ya masih belum ada akhirnya gitu loh. Kapalnya masih belum berlabuh. Kita akan lihat dulu ya, sebenarnya dari semesta itu pengen bicara apa. Karena kupingku itu sejak hari apa ya kayak berdenging terus. Ada yang pengen disampaikan, ya mungkin aku bisa channeling untuk malam ini. Kita lihat dulu di sini. Empat kartu aku buka di sini. Atas masalah kamu. Oke. Oke. Dari yang buruk dulu ke yang baik ya. Semesta itu bilang, kamu itu sudah terlalu banyak bersedih. Kamu itu sudah terlalu banyak menderita sih sebenarnya. Semesta itu mengerti bahwa apa yang kamu inginkan itu kadang-kadang hilang gitu aja, nggak jadi gitu aja ya. Tetapi kehilangan itu adalah sebagai pertanda untuk mengukur sebuah kesabaran kamu, bagaimana kamu tetap mengapresiasi ya. Jadi apapun kehilangan itu pasti akan ada efeknya nanti gitu loh. Semesta tuh bilang kamu tuh udah banyak sedih selama ini, udah banyak terlalu terlalu banyak nggak enaknya gitu. Kamu tuh cukup mengerti kok sebetulnya kalau dalam kehilangan kamu adalah orang yang nomor 1 nih, bisa tahan gitu. Selama ini kamu tuh sudah cukup kayak mengapresiasi kesedihan kamu ya, udah terlalu sabar untuk bertahan dalam sebuah kesedihan. Banyak tantangan hidup kamu juga di sini, banyak kehilangan. Apa yang sudah kamu punya mungkin lepas begitu aja ya. Ibaratnya kayak banyak cobaan bertubi-tubi lah kalau dari hubungan asmara. Banyak sedihnya. Hidup kamu itu gak mulus dalam hubungan asmara. Oke? Yang kedua, kamu itu banyak tidak mengakui kebenaran. Kebanyakan denial. Senangnya dengar yang bagus-bagus aja. Gak siap untuk merasakan atau mendengar hal yang buruk. Kamu tuh ada takut. Kamu takut untuk menyadari bahwa
apa yang sudah kamu upayakan. Misalnya begini, kamu ketemu sama seseorang di mana seseorang itu memang bad, memang buruk, nggak bisa diandelin. Tetapi kamu tuh kayak memilih bertahan sama orang ini, berharap orang ini itu bisa sembuh, ya. Sementara dia punya mantan kayak, atau teman-teman kamu kayak ngomong orang ini tuh nggak bisa berubah, udah sikap alaminya seperti itu. Semakin kamu dekat sama dia, dia semakin keenakan. Dan di sini ada kartu denial. Kamu tuh bilang enggak kok, dia bisa berubah. Kamu terlalu banyak mendengarkan mungkin atau melihat sesuatu yang terlalu indah. Maka di sini kamu takut untuk mengakui bahwa orang ini tuh memang brengsek. Orang ini itu emang gak baik buat kamu. Sebenarnya cuma jadi penghambat dan kamu gak kayak gak dapet apa-apa. Udah kebanyakan berkorban, udah kebanyakan terlalu dalam masuk ke kehidupan kamu. Racunnya udah hampir menyebar dan kamu di sini masih bicara you are okay. Kamu tuh terlalu kayak denial gitu loh. Denial itu tidak mengakui kenyataan sebenarnya, tertutupi dengan delusi, halusinasi. Aku yakin dia akan kembali, aku merasakan kehadiran dia di dekat aku. Kamu bukan cenayang, itu aja sih aku mau bilang. Gak setiap orang itu punya feeling itu psychic. Aku pun begitu, aku juga bukan cenayang. Makanya kalau ada hal-hal yang berbau dengan magic aku selalu tolak. Aku udah gak mau. Ya masalah pelet, masalah apapun, santet, aku udah gak mau gitu. Apakah aku cinta sama dia karena aku dipelet sama dia? Kamu kayak cari pembenaran gitu loh. Padahal kamu sendiri yang ngebet sama nih orang-orangnya kadang-kadang gak ngereken kamu gitu. Padahal gak ada usaha apapun. Tapi kamu kadang-kadang yang terlalu hiperbola, terlalu melebih-lebihkan sesuatu. Tolong deh, sifat-sifat yang seperti ini harus diubah. Ini yang paling parah sih, denial. Denial itu gak mau mengakui sesuatu kebenaran. Tercovernya dengan yang indah-indah. Mungkin kamu terlalu banyak mendengarkan tarot reader ngomongnya indah terus ya. Beda ngomong dari kenyataan. Ya bisa jadi. Kamu harus cek deh, kamu follow-follow, baca-baca ke siapa ya. Aku tahu sih, maksudnya kalau tarot reader itu ya ada beberapa sisi di sini. Aku kasih tahu ya, di sini aku buka. Mungkin ya terserah. Kalau yang tarot reader juga ngomong. Ada yang ngomong indah-indahnya terus, ada yang ngomong sesuai kenyataan. Ya untuk ngomong indah-indah untuk tarik viewers. Kalau di YouTube apalagi gitu loh. Kalau aku sih ya apa adanya aja. Kalau jelek ya aku bilang jelek. Jadi bandingkan coaching yang bener coaching sama coaching abal-abal. Kalau coaching abal-abal ngomongnya indah terus tuh. Tapi banyak yang suka biasanya. Tapi kalau coaching yang beneran, beberapa coach yang aku tahu di sini pasti akan ngomong yang buruknya dulu. Ya. Jadi sebenarnya tarot itu bukan memenuhi imajinasi kamu, bukan untuk cari pembenaran atas pikiran kamu, tetapi cari solusi. Ingat itu. Terima kasih yang sudah sadar dan sudah follow channel aku udah lama. Ya walaupun banyak pro kontra, it's okay, gak apa-apa. I'm independent. Yang gak suka sama aku banyak. It's okay. Back to laptop. Di sini kita ada growth. Semesta bilang, kamu tuh sudah cukup baik ya. Sebenarnya kamu tuh punya kebahagiaan sendiri. Kamu sudah punya pertumbuhan sendiri. Semesta itu ingin kamu itu kamu udah punya basic untuk bertumbuh. Kamu tuh bukan nanti akan jadi orang yang sengsara loh. Kamu itu punya misi
untuk selalu bertumbuh dan bahagia. Itu misi kamu. Penghambat kamu ya cuma 2 ini. Kamu terlalu denial. Denial ini nomor 1. Karena kenapa? Kalau kamu selalu dengerin yang bagus-bagus terus, asal kamu senang, itu akan merusak sistem otak dan saraf kamu. Jadinya halu, delusi, dan lain-lain. Kalau udah kayak gitu, sembuhnya akan lama. Serius, kamu butuh ke psikiater atau psikolog. Ada beberapa klien di sini yang aku tolak karena sudah terlalu halusinasi. Itu harus ke psikolog. Aku nggak bisa bantu, hanya karena masalah cinta. Oke? Sedih yang berlebihan, mempertahankan sesuatu sesuai dengan delusi aja. Padahal kenyataannya pasangannya brengsek, tapi nggak ngaku gitu. Itu banyak banget. Itu udah sakit. Biasanya aku tolak ya. Biasanya aku nggak mau ada sesi lanjutan setelahnya. Gitu. Ada growth, ada happiness. Growth itu artinya pertumbuhan. Kamu bisa mengexpand. Kamu bisa melebarkan. Pertumbuhan itu dari mana aja. Mungkin diri kamu lebarin lagi ke lingkungan kamu, ya. Udah mulai untuk memfilter teman-teman yang mensupport ataupun yang cuman jatuhin aja. Mana teman yang buat senang-senang udah harus difilter. Mulai peka sama setiap masalah, terutama masalah internal kamu sendiri. Kamu harus ada kesadaran bahwa kepekaan kamu itu penting. Itu yang harus kamu tanamkan. Dengan kamu peka, dengan kamu bertumbuh, insya Allah kamu tidak akan ada namanya denial dan sedih terus. Ini bahaya loh. Ini penyakit jiwa. Denial itu. Hati-hati ya. Parah. 2 ini itu sesuatu yang parah. Kalau misalnya kamu di sini memang sudah berusaha tapi tidak bisa, kamu butuh ke psikiater. Yang terakhir di sini adalah happiness. Kamu sebetulnya udah tahu cara untuk membuat diri kamu bahagia. Dengan apa? Meninggalkan hal buruk. Kamu sudah tahu bahwa kamu sudah berkorban begitu banyak. Sudah gak kehitung. Sekarang saatnya membahagiakan diri kamu sendiri daripada orang lain. Itu yang semesta mau. Makanya aku bilang ini adalah pesan yang baik sekaligus menohok. Ya, sekaligus menohok. Kita lihat lagi di sini. Hal yang harus kamu lakukan juga directly, langsung, ya, nggak pakai ditunda. Kita akan lihat di sini. Oke. Yang harus kamu lakukan dengan yang tidak ditunda apa? Di sini kamu harus ada perubahan dalam keseimbangan. Apapun kebutuhan kamu yang kira-kira baik untuk kamu, segera direalisasikan. Rubahlah diri kamu. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri menjadi sesuatu yang penuh dengan perencanaan yang baik. Ya, di hidup kamu sendiri. So, hidup kamu nanti akan jadi balancing. Rencana itu harus kamu lakukan sekarang. Istirahat jika kamu memang butuh istirahat. Percaya semua yang kamu rencanakan pada suatu hari dengan usaha kamu itu akan tercapai. Kebutuhan kamu harus yakini, usahakan dan percayai akan terwujud. Yang kedua, sekarang. Ya, ini kamu harus lakukan sekarang. Biarkan diri kamu merasa dicintai, menerima berkah dari Tuhan, kemudian dunia, semesta, dengan cara apapun. Relax aja,
Buatlah diri kamu merasa terberkahi dengan cara apa? Bersyukur. Itu harus kamu lakukan sekarang. Ya, semua ini harus kamu lakukan sekarang. Yang ketiga, fokus. Fokus sama perlindungan, fokus sama dirimu sendiri. Rubah diri kamu menjadi sesuatu yang memegang kendali pada semua situasi. Apapun tantangannya, apapun yang terjadi dalam hal cinta terutama ya. Kamu harus yakin bahwa dengan ketenangan diri kamu sendiri, itu akan membuahkan sebuah keabadian yang baik ya. Kamu akan selalu mendatangkan energi yang baik dengan juga ketenangan. Kamu akan terbungkus dengan perlindungan semesta. Ya, yakin aja. Yang keempat, menghargai ya. Kamu harus menyadari bahwa kamu tuh orang yang baik dan kamu itu dicintai. Rubahlah diri kamu, rubahlah ya. Kamu bisa berdoa, ya Tuhan, aku ingin berubah untuk diriku sendiri gitu, menjadi orang yang lebih dicintai. Menghargai setiap emosi dan usahaku. Biarkan perasaanku di sini tanpa adanya penilaian atau judging dari orang-orang. Kalau misalnya memang ada judging, kalau misalnya ada sesuatu yang buruk, bebaskan mereka dari itu, bebaskan diriku dari mereka ya. Tunjukkan kepada dunia bagaimana terus menjadi orang baik, mencintai dan menyayangi inner child kamu yang harus kamu jaga. Kamu tahu gak sih artinya apa? Kind and honoring, artinya baik, dan kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Kamu harus membuat diri kamu itu sebagai suatu yang istimewa. Istimewakan diri kamu. Tapi kan Kak, kalau seandainya aku sudah berbuat baik sama dia, itu kan termasuk harusnya dia respect aku. Masalahnya dia respect kamu apa enggak dengan semua yang udah kamu lakukan? Kamu boleh tetap membantu seseorang yang memang sudah respect sama kamu. Kalau kamu udah bantu dia tapi energinya makin buruk, makin down, bukan kamu yang bisa nyelamatin. Jangan pernah jadi pahlawan kesiangan buat orang lain. Sementara kamu mengabaikan kebahagiaan diri kamu sendiri, inner child kamu. Setiap kamu melakukan sesuatu buat orang itu, pasti karena kamu antara terpaksa atau dengan sukarela. Sukarela, kalau misalnya masalah materi, kamu akan kasih kalau kamu memang ikhlas. Tetapi kamu akan terpaksa kalau kamu lagi gak ada materi. Kamu akan upayain itu. Yang sakit siapa? Inner child kamu. Kamu mengabaikan semua itu, teman-teman. Ingat ya, di dalam tubuh fisik kita punya inner child. Itu yang membuat kita kadang merasa kesepian, sedih, dan lain-lain. Gimana caranya supaya inner child kamu sembuh? Ya kamu harus respect diri kamu sendiri lah. Buat apa membahagiakan orang lain kalau kamu sendiri yang kewalahan? Stop. Udah. Latihan mulai sekarang. Kalau kamu ketemu dengan situasi orang seperti ini, gak usah hubungin dia dulu. Coba dulu seminggu, nanti tambah lagi seminggu, tambah lagi seminggu, tambah lagi seminggu. Kita harus tahu bagaimana cara menetralisir. Kadang-kadang kita gak perlu say goodbye kok. Gak perlu say goodbye untuk sesuatu yang gak bisa kita pertahankan. Yang terakhir ada challenge. Kamu tahu gak sih, ujian buat hidup kamu itu gak cuma sampai di sini. Bukan melulu masalah cinta. Banyak. Kamu harus persiapkan itu. Masih banyak di sini tantangan hidup kamu, dan kamu tuh harus menerima semua tes. Kamu harus siap menghadapi itu. Sekarang bagaimana kamu bisa menghadapi tes?
kalau satu ujian aja nggak bisa kamu selesaikan, ketemu sama orang yang toksik, ketemu sama orang yang salah, dipertahanin lagi, gimana Tuhan mau memberikan naik level sama kamu? Jadi orang itu ada rendahnya sedikit lah, jangan sombong. Merendah dengan semesta, merendah di depan Tuhan. Merendah ketika kamu berdoa sama Tuhan, serendah-rendahannya kamu dengan kerendahan hati kamu. Supaya kamu ngadepin tantangan apapun itu. Ketakutan, kehilangan, kamu hadapinnya udah biasa. Oh, aku udah biasa kok kehilangan. Bisa gak kamu kayak gitu? Ngerasain. Tapi gak boleh sedih. Harus dengan perasaan ikhlas. Susah kan? Gimana pun semuanya mengikhlaskan sesuatu itu susah. Tapi kalau kamu jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang ya sudah, itu nanti berkah akan terus datang sama kamu. Tantangan itu cuma sebagian kecil dari hidup. Jangan dibuat besar. Kenapa? Karena kalau kamu buat besar, tantangan-tantangan lain yang gak bisa kamu hadapin terus akan jadi gede ya. Jadinya kamu mati, gak bisa survive. Makin tahun ke tahun hidup itu keras. Masa kamu cuman termek-mek masalah cinta hari ini? Kalau orang zaman dulu bilang, sukseslah dulu, baru kejar cinta. Kamu udah sukses gak sama hidup kamu dulu? Itu aja difokusin. Ya. Kemudian kita lihat lagi apa yang semesta bilang dan ingin sampaikan kepada kami. Ketika keluar kartu Divine Feminine di sini, ya, berarti kebanyakan orang menggunakan emosi, feeling, dan perasaan. Mulai sekarang, ya, coba difilter apa yang ingin kamu serap informasinya, apa yang ingin kamu lihat kabarnya, atau kamu dengarkan kabarnya, dan apa yang kamu gak pengen. Kabar-kabar yang misalnya jelek, jangan ditelan mentah-mentah. Karena tidak semua berita atau sesuatu yang buruk itu selamanya akan buruk ya teman-teman. Pilah-pilah sisi emosional kamu. Itu. Tuh, ya. Selesaikan hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi yang buruk di sini. Koneksi yang gak jelas. Yang terkait masalah cinta yang gak jelas, diselesaikan aja. Dan kamu off to go. Artinya kamu bebas pergi. Setelah kamu melepaskan atau memilih dulu ya, pilah-pilah dulu dalam masalah cinta. Kamu bebas kok untuk memilih. Kamu setelah melepaskan, kamu bebas untuk pergi. Gak perlu namanya say goodbye. Dia bilang gak perlu say goodbye untuk sesuatu yang memang nyakitin. Ini benar. Gak perlu ada kirim pesan, gak perlu ada apapun. Kak, gimana kalau seandainya aku mau say goodbye tapi dianya gak mau? Gak perlu minta izin. Semesta bilang di sini ya, kamu gak perlu kasih kabar apapun untuk cinta yang blurry, untuk cinta yang gak jelas. Biarin aja seperti itu. Just tinggalin aja udah. Karena gak ada jalan lain. Kalau kamu minta izin, nanti kamu dengar banyak argumen dari dia. Kepikiran lagi, gak jadi lagi. Kasih kesempatan lagi. Kamu harus lepas dulu dari perasaan cinta yang gak jelas ini, teman-teman. Kamu bebas untuk pergi. Gak ada yang larang kamu. Kalau seandainya dia ngelarang kamu, setidaknya dia bisa kasih tempat terbaik kamu di hatinya.
Tetapi kalau kamu cuma dijadikan serep, bumper, atau apapun itu, you off to go. Dia nggak baik buat kamu. Mungkin dia bisa baik sama yang lain, tapi kamu istimewa di sini, kamu nggak bisa dimanfaatin. Itu aja ya teman-teman untuk kamu. Ini adalah berupa pesan semesta yang menohok dan yang baik buat kamu. Harus dilakukan sekarang. See you. Selamat malam and I love you. Bye bye.